Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, gugus Conflict Resolution dari tugas PMC PKKMB FEUNY 2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jerry Kurniawan dari Program Studi Pendidikan Ekonomi 2022, dan rekan saya, Ainsa Madugandina dari Program Studi Manajemen tahun Angkatan 2022. Saya Nica Salsabila Puspita dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang produk yang akan kita review, yaitu tentang lapis. Nah, jadi lapis ini adalah salah satu makanan tradisional yang masih digemari oleh masyarakat Indonesia hingga kini. Lapis ini bisa dibilang sebagai makanan yang unik karena makanan ini berlapis-lapis dan berwarna-warni. Hal itulah yang membuat lapis masih digemari oleh masyarakat Indonesia. Adapun tabel yang telah kita buat yaitu sebagai berikut. Nah, 3 materi pertama tentang tabel yang akan kita buat akan dipresentasikan oleh saudari Anissa. Kepada Anissa saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang key partners. Key partners di sini dimaksudkan adalah ketika kita akan membangun sebuah usaha ini, kita membutuhkan pihak-pihak yang bersangkutan. Di antaranya satu, ada pasar untuk menjual produk seperti di pasar tradisional. Kemudian yang kedua ada penjual. Yang ketiga, supplier bahan baku atau seperti toko dan supermarket. Dan yang keempat ada distributor seperti pembeli grosir atau bakul. Yang selanjutnya ada key activities. Di sini adalah kunci aktivitas yang akan kita lakukan ketika kita akan membuat suatu usaha ini. Yang pertama adalah membuat rencana pembuatan. Rencana ini tentang kita menyusun seberapa banyak bahannya, caranya, kemasannya, kemudian harga jualnya. Kemudian yang kedua, pembelian bahan baku. Untuk dapat membuat produk tersebut diperlukan beberapa bahan baku seperti tepung tapioka, tepung beras, gula, santan, dan pewarna makanan. Dan selanjutnya, yang ketiga ada pembuatan produk, dan keempat penjualan produk. Ya, selanjutnya untuk slide selanjutnya. Ada key resource. Di sini ada satu peralatan. Peralatan yang kita butuhkan untuk membuat lapis itu ada loyang lapis, kompor, dok, dan lain-lain. Dan yang kedua, perlengkapannya terdapat mika, bahan baku, gas, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kita memerlukan modal. Modal tersebut dapat berupa uang, peralatan, dan kendaraan seperti motor untuk mendistribusikan produk tersebut. Baik, mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Dilanjutkan kepada Ahim Samadu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Beralih ke elemen selanjutnya, yaitu value proposition atau keunggulan dari produk makanan tradisional yang kami review, yaitu lapis. Lapis ini yang pertama unggul dalam perihal harganya. Produk memiliki harga yang terjangkau, lalu dibuat secara homemade sehingga produknya berkualitas baik dan higienis. Keunggulan selanjutnya yaitu aman dikonsumsi karena tidak mengandung pewarna dan pemanis buatan. Dan tak lupa, yang terakhir adalah rasanya yang tentunya lezat. Berikutnya, ada poin-poin mengenai bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan atau customer relationship. Untuk membentuk hubungan yang baik, contohnya jika konsumen membeli dalam jumlah yang banyak, bisa diberi diskon, misalnya diskon 5% dengan membeli paling tidak 100 piece lapis. Selanjutnya, untuk konsumen yang sudah langganan bisa ditawarkan bonus, misalnya bonus 10 pieces untuk konsumen yang sudah langganan 2 tahun. Lalu bersikap ramah kepada pelanggan
dan melayani pelanggan dengan baik. Elemen selanjutnya yaitu customer segments. Usaha produk makanan tradisional lapis ini memiliki target pasar yang luas. Dalam customer segments, kami memiliki target untuk masyarakat umum, pecinta kuliner, dan jajanan tradisional. Produk kami juga cocok untuk segala rentang usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Cocok juga untuk teman dan para pekerja. Yang terakhir, produk kami bisa dipesan dalam jumlah yang banyak, misalnya untuk hajatan. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh Jerry. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 kunci yang terakhir. Yang pertama adalah channel. Channel adalah sarana untuk menyampaikan keunggulan atau manfaat dari produk tersebut kepada konsumen. Nah, channel ini bisa melalui mulut ke mulut. Mulut ke mulut yang dimaksud adalah mulut ke mulut dari pelanggan. Nah, si pelanggan ini akan memberitahukan temannya, rekannya, atau keluarganya tentang produk yang ia beli, sehingga orang lain akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, yang kedua melalui sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan sosial media, kita akan lebih mengerti dan memahami tentang suatu produk, baik kualitasnya, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang akan banyak yang tertarik untuk mencoba dan membeli produk tersebut. Nah, yang kedua adalah cost structure. Cost structure harus dikeluarkan untuk dapat membuat, mengolah, mempersiapkan, dan mendistribusikan produk tersebut. Nah, biaya yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap ini meliputi dapur, peralatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost yang meliputi bahan baku, perlengkapan, listrik, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah biaya distribusi, yaitu biaya yang diperlukan untuk mendistribusikan barang dari tangan produsen kepada tangan konsumen. Nah, biaya distribusi ini dalam bentuk ongkos bensin kendaraan, seperti ongkos bensin kendaraan bermotor. Dan kunci yang terakhir adalah revenue streams. Revenue streams adalah bagaimana suatu perusahaan tersebut dapat memperoleh keuntungan atau pendapatan. Nah, perusahaan ini akan mendapatkan keuntungan melalui 3 cara. Yang pertama, penjualan secara offline, yang kedua, modal dari orang lain, dan yang ketiga, pesanan. Nah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9, Gugus Konflik Resolution, Kluster Sosial, PPKMB, FEUNY tahun 2022. Mohon maaf jika dalam presentasi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan kata ataupun hal yang kurang berkenan. Demikian dari kami pamit undur diri. Terima kasih.